tetap antusiastis untuk selalu mengikuti berbagai perlombaan, membantu kalian untuk menggapai and catch your dreams. Halo, nama saya Nabila Rizky dan saya adalah kontestan antusiastis pada perlombaan speech di tingkat nasional. Sebelum kita mengikuti topik selanjutnya, saya akan disclaimer terlebih dahulu ya. Soalnya saya di sini bukan ada niat sombong, tapi di sini lebih ke memotivasi kalian untuk mengikuti perlombaan yang akan membantu kalian untuk menggapai and catch your dream. So without further ado, let's get on to the video. Nah, seperti yang kalian ketahui di judul YouTube video di bawah ini, aku hanya mengikuti lomba dan bisa langsung beli emas. Cuman pertanyaannya, kok aku beli emas sih? Bukan beli iPad kayak atau yang gimana gitu, yang milenial itu suka beli kan? Ya karena aku suka emas. Damn! Karena dia tuh untuk bahan investasi kali ya. Ya karena emas itu equal dengan investasi. Karena lebih baik menanam for your future. Jadi awalnya itu saya mengikuti lomba Dies Natalis Universitas Sriwijaya dan perlomba ini mengadakan speech gratis. Ya karena saya orangnya entus mengikuti lomba speech, jadi saya ikuti lomba speech itu dengan rekam dalam kamar dan juga mempersiapkan teksnya ya sesuai dengan tema yang diberi hingga final round, dan alhamdulillah aku meraih juara satu speech competition dan uang tunai. Dan setelah menang dari perlombaan tersebut, saya tetap antusiastis untuk selalu mengikuti berbagai perlombaan di berbagai tempat tingkat nasional saat pandemi ini, dan alhamdulillah uang itu terkumpul untuk bisa beli barang yang aku inginkan dan lain-lain. Nah guys, jadi inilah saatnya yang kalian tunggu-tunggu, tips and tricks. Nah, tips pertama yaitu harus banyak-banyak baca. Kan kita tahu bahwa baca nih ya bukan aktivitas, atau mungkin kalau zaman milenial sekarang kita lebih sering buka-buka YouTube kayak ini dan jarang ya lihat teks untuk baca. Buka buku aja males. Jadi ya sumber yang kita baca itu nggak harus di buku. Yang kita baca itu ya bisa lewat caption Instagram dari CNN Indonesia. Apalagi sekarang kan, sekarang kita ada aplikasi berita, jadi bisa baca-baca berita sekarang, dan ya sumbernya nggak harus sumber dari berita. Ya beritanya tuh ya nggak harus yang tentang politik kan, beritanya kan bisa tentang ya society or the human rights atau yang terjadi sekarang in other countries. Bisa kok berita-berita tentang artis-artis. Jadi baca tuh ya bisa dimanapun dan kapanpun. Nah ini harus diingatkan, sebelum lomba jangan tiba-tiba baca ya. Jadi kalau kita tiba-tiba baca sebelum perlombaan itu biasanya berita-beritanya yang baru tuh kalau kita maksa itu ya, apalagi deadline ya, jadi kurang masuk. Lebih baik kita be yourself. The second tip and tricks is my technique, which is make a speech out of everything. Nah ini juga nggak harus terkoneksi dengan berita. Yang awalnya kita kan harus bawa berita yang ada faktanya ya. Tapi sebenarnya pas saya ikuti perlombaan nasional ini, ternyata mereka tuh butuh retorikal tentang suatu hal yang magical dan yang art, yang berwarna. So in speech we make colorful things. Make a speech out of everything ini maksudnya harus rhetorical and art, dan juga tentang art harus colorful. Jadi aku dari SMA itu suka lihat, misalkan lihat rainbow atau pelangi, itu ternyata aku buat speech tentang unity and diversity. Aku bisa buat speech dari apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, apa yang aku alami. Ya biasanya sih di lingkungan sekitar, dan itu tergantung
kreativitas dan imajinasi yang kita bisa create. Tips yang ketiga yaitu English ability. Nah, English ability biasanya itu disampingkan, tapi sebenarnya dalam kriteria penilaian judges, English ability itu sangat penting karena terkadang pronunciation orang Indonesia sama pronunciation the real native speaker itu beda. Jadi jangan sampai kita salah sebut dan juga judges itu misunderstood apa yang kita sebutkan. So that is very important. Yang keempat atau yang paling terakhir dan yang paling penting ialah performance. Nah, percuma kita ada konteks yang begitu kuat dan begitu powerful, tetapi cara kita deliver, cara kita sampaikan kepada audiens maupun judges itu lemah, ya otomatis kita jatuh. Kita nggak bisa memotivasikan atau mencari their attention. Jadi di tujuan speech ini kita tuh harus ada delivery yang sangat kuat agar mereka selalu mengikatkan kita sebagai an iconic thing and it will be attached in their memory. Ini bisa menjadi memorable bagi audience-audience yang ada. So just remember, audience kita adalah juri kita yang sebenarnya. Jadi kita harus tahu masing-masing style kita performance itu gimana. Cara kita cari perhatian audiensnya itu gimana. Ya, itu tergantung individu masing-masing. Oke, itulah akhir video dengan judul kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk more videos of this. And bye!